Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Haji Martin dimanapun beliau berada, semoga selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu badannya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa untuk para teman-teman Syariah Al-Widigo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengulangi ta'awudz saya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Telah lama kita baik sekali kita dengar kajian dari ustadz-ustadz kita semua, guru-guru kita di Syariah Al-Widigo. Semoga apa yang mereka sampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya telah kita bahas juga dan kita ulik tentang masa-masa remaja yang harusnya dalam agama itu bagaimana kita memanfaatkan tubuh kita yang kuat, fisik kita masih kuat, kemudian bicara kita masih lancar, tatapan kita masih tajam, ya kita gunakan semua itu untuk kita beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, di siang hari ini, kita akan membahas bagian yang lebih penting lagi dari masa muda ini, ya. Lebih penting lagi, apa tuh yang paling penting? Tadi kita sudah obrolin kemarin tentang masa muda, dimana kita menggunakan masa muda ini dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lebih penting lagi, bagian yang lebih penting lagi dari masa muda ini, apa itu? Yaitu peran seorang wanita dalam agama, ya. Jadi wanita itu adalah makhluk yang Allah ciptakan penuh dengan perasaan. Makanya Allah titipkan rahim kepada kalian semua, karena hanya kalian yang mampu menjaganya, ya. Karena wanita itu lebih memakaikan perasaan daripada laki-laki, ya. Laki-laki pakai akal, ya. Kalau udah berpikir nggak logis menurut dia, itu akalnya main, ya. Nah, tapi kalau wanita itu menggunakan perasaan, maka wanita itu diibaratkan bagaikan cermin. Cermin yang pecah bisa nggak utuh lagi? Bisa. Cermin yang pecah bisa utuh lagi, cuman hasil dari utuh cermin yang sudah kita tempel itu tidak bisa memantulkan bayangan dengan sempurna. Gitu, itulah wanita. Walaupun kita 1 tahun kita berbuat baik kepadanya, tapi ada satu kesalahan, itu 1 tahun hilang, ya. Itulah wanita. Makanya wanita itu lebih mementingkan perasaan daripada akal. Dia nggak bermain akal kayak wah tapi dia udah baik apa enggak, gitu. Makanya dalam kata baginda Nabi itu pernah ada obrolan sama Bunda Aisyah, berbicara seperti ini. Nakiratu aqli wadin, ya. Jadi mereka itu makhluk wanita, mereka itu makhluk yang kurang akal, kurang agama, ya. Wanita itu makhluk kurang akal, kurang agama.
Tapi ditanya sama Aisyah, ditanya, ya baginda Nabi, kenapa engkau sifati wanita kurang akal, kurang agama? Ya, ditanya. Ya, makanya biar wanita-wanita di sini teteh-teteh biar nanya nih. Kemarin nggak pernah nanya-nanya, makanya saya bawa tentang wanita. Kurang akal, kurang agama. Ditanya sama Aisyah, kenapa engkau sifati wanita, kaum wanita itu kurang akal, kurang agama? Itu dia. Ya, karena wanita ketika sudah berdebat rata-rata biasanya itu menggunakan backingan. Ya, biasanya nggak bisa dia kayak kalau ada bahasa kita lagi debat ya, emang bener kan, emang kayak gitu kan gitu. Butuh bantuan, butuh dorongan dari semua ucapan dia. Gitu. Ya. Kemudian dalam riwayat lain itu dia, wanita itu gampang tersinggung. Ya. Jadi walaupun kita berbuat baik sama dia, dia ada seseorang yang berbuat baik sama dia, tapi ada satu kesalahan, itu pasti diingat-ingat. Walaupun itu kesalahan sudah sampai 1 tahun lebih, kok inget terus, ya, karena hati, ya, walaupun kita berbuat baik, tapi satu kesalahan itu sudah menyakiti hatinya, selalu keinget terus. Itu sampai 1 tahun lebih. Kemarin aja, kemarin kapan? Kemarin 1 tahun kemarin, gitu. Ya, biasa wanita seperti itu, kurang akal, kurang agama. Bukan kurang akal itu bukannya gila ya, tapi lebih mementingkan perasaan daripada akalnya. Beda sama cowok, gitu. Kalau cowok itu lebih main akal. Dia kalau nggak bisa nih kayaknya nih. Makanya kenapa laki-laki itu lebih pinter baca maps daripada cewek yang suka nyasar, karena akal laki-laki itu main. Ya, pernah kesini, lihat ini. Laki-laki kalau lihat maps nih, buka maps, cuma lihat sebentar. Oh iya, nyampe. Cewek kalau kemana neng? Belok kiri, salah, mundur kanan gitu. Nyasar mulu. Ya, itu dia. Tapi kalau cowok, makanya cowok itu lebih memakai akal dari perasaan, ya. Itu jangan salah paham dulu, bukannya kurang akal itu gila ya. Tapi kurang akal lebih memainkan perasaan daripada akalnya. Dan ada lagi kurang agama. Wanita itu kurang agama. Ditanya sama Aisyah, kenapa baginda engkau sifati wanita itu kurang agama? Kurang agama. Ada yang bisa jawab kurang agama itu gimana? Pendapat kalian para teteh-teteh? Jadi wanita itu kata baginda Nabi, kenapa kurang agama? Kurang agama itu 1 bulan emang bisa full. Ya, pasti ada ayatnya, ada halangannya. Itu dia. Iya, kurang agama tuh maksudnya ibadahnya beda sama cowok gitu. Ditanya sama Aisyah, kenapa engkau sifati wanita itu kurang agama? Dijawab oleh baginda Nabi, karena wanita 1 bulan itu nggak bisa full ibadah seperti laki-laki. Ada halangannya, ada ininya. Cuman dibalik itu semua, wanita itu adalah makhluk yang paling dijaga sama umat Islam, paling dijaga sama Islam, agama Islam. Kenapa? Karena hidupnya enak. Saya bilang enak karena kenapa? Karena dalam Islam wanita yang belum menikah itu ditanggung sama ayahnya. Ketika sudah menikah ditanggung sama suaminya. Tuh. Kan ada orang tua, ada ibu. Ada orang tua. Makanya ketika menikah nanti ada. Ya, ketika sudah menikah itu ditanggung sama suaminya. Makanya nih, para lelaki ketika sudah menikah, mempunyai adik perempuan, kemudian punya istri, kemudian punya orang tua wanita, ibu kita, kemudian punya mertua. Itu 4 wanita itu adalah tanggung jawab kita sebagai suami nanti. Ya, bagaimana dia nanti beradab, bagaimana dia nanti berpakaian, itu tanggung jawab kita. Makanya wanita itu pengen nyari surga gampang. Makhluk yang paling gampang masuk surga dan paling banyak penghuni nerakanya, wanita. Kenapa saya bilang gampang? Wanita itu ketika sudah bersuami istri, cukup dia laksanakan sholat, puasa dan taat kepada suaminya. Itu aja kuncinya. 3 itu komplit masuk surga. Surga manapun menunggu wanita tersebut.
Begitu ya. Makanya wanita itu paling dijaga kehormatannya, paling dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya wanita itu lebih afdolnya wanita sholat di rumah daripada di masjid. Wanita itu lebih afdol sholat di ruang tengah daripada di ruang tamu. Wanita lebih afdol sholat di kamar daripada sholat di ruang tengah. Semakin dia tertutup, semakin mulia dia di sisi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jadilah wanita bagaikan gula, bagaikan mawar yang merah dan harum dan indah. Ya, jadi wanita itu bukannya mendatangi, tapi mendatangkan. Jadilah wanita yang mahal akan akhlaknya, akan ibadahnya, ilmu agamanya, dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Jangan jadi bunga bangke. Jadi bunga bangke sama, dikerumutin sama lalat. Jadilah bunga merah, bunga mawar, dikerubutinnya sama lebah. Sama-sama bunga, tapi bedanya apa? Yang satu dikerubungin lalat, yang satu dikerubungin lebah. Mencari madunya, manisnya, yang satu mencari baunya, yang bau jorok. Nah, makanya jagalah diri kalian. Kata Allah dalam Al-Quran juga telah dijelaskan. Apa kata Allah? Fasohatu, perempuan yang soleh itu qanitatun, taat kepada Allah dalam Al-Quran. Hafizatul lil ghaib, yang menjadikan dirinya tidak bersama wali, menjaga dirinya ketika dia tidak bersama wali, bersama orang tua, bersama yang punya suami sama suaminya gitu ya. Jadi menjaga dirinya ketika tidak bersama walinya. Ya. Kemudian apa? Bima hafizullah, sebagaimana Allah sudah menjaga dirinya. Tuh, Allah menganjurkan dalam agama untuk memakai kerudung. Allah menganjurkan untuk menutup aurat. Jangan sampai yang Allah sayang kepada kita, Allah sudah cinta kepada kita, sudah kasih jalannya, tapi malah kita umbar-umbar. Nah, itu yang salah. Karena wanita itu dilindungi bukan hanya suami, tapi oleh agama. Makanya wanita itu diciptakan oleh tulang rusuk, bukan tulang punggung. Kalau tulang punggung itu laki-laki mencari nafkah. Makanya bukan kewajibannya seorang wanita itu mencari nafkah. Bayar pakai apa saja. Ya, bukan kewajiban seorang wanita itu mencari nafkah. Kewajibannya siapa yang afdalnya adalah suami. Tapi gimana kalau wanita yang bekerja, apa itu hukumnya? Kalau dia niat demi menambah penghasilan keluarganya, penghasilan orang yang dia cinta, itu nggak apa-apa, lebih bagus. Ya, jadinya bagaikan ia berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata baginda Nabi, ketika kita ingin mencari jodoh, pilihlah 4. Yang pertama, cari, kata baginda Nabi, wanita yang cantik. Yang kedua, cari hartanya. Yang ketiga, cari nasabnya. Yang keempat, baru agamanya. Kenapa agama ditaruh di terakhir? Ya, maka diteruskan oleh baginda Nabi. Kenapa ditaruh terakhir? Ketika engkau memilih agamanya, maka engkau akan dapat yang ketiga ini. Gitu. Pertama, carilah wanita cantiknya. Enggak munafik, cari yang cantik. Cari hartanya, kayanya. Kemudian carilah nasabnya, karena buah tidak jauh dari pohonnya. Baru yang keempat, agamanya. Kenapa agama di terakhir? Diteruskan oleh baginda Nabi, ketika engkau memilih yang keempat ini, maka engkau akan mendapatkan ketiganya. Cantik relatif, 60 tahun udah peot, udah kan kendor kulitnya. Sama, laki-laki juga sama. Udah
bungkuk. Ya. Bungkuk. Terus kemudian cari hartanya. Harta itu Allah yang menentukan. Apakah dia dengan harta yang begitu banyak 2 tahun, 3 tahun ke depan dia akan selalu kaya, selalu dengan harta yang berlimpah? Belum tentu. Ketika dia hartanya sudah habis, apakah dia tidak cinta? Carilah nasabnya carilah yang bagus, karena buah tidak jauh dari pohonnya. Tapi kata baginda Nabi, carilah agamanya. Kalau agamanya, insya Allah taat patuh kepada suami. Ya, relatif aja, lebih memilih wanita cantik dengan perilaku seperti setan, apa perilaku seperti bidadari tapi biasa-biasa aja? Lebih indah keluarga seperti apa? Nah, itu dia. Makanya wanita itu nggak usah pusing-pusing cari lelaki. Cukup kau hias dirimu dengan akhlak yang baik, cukup kau hias dirimu dengan agama yang baik, taat kepada Allah. Allah yang akan menentukan jodohmu. Gitu. Makanya kata sahabat, jadilah gula. Wanita itu jadilah gula. Jangan datang tapi mendatangkan. Jangan datang tapi mendatangkan. Gitu. Jangan kita cari-cari cowok nih, biar cowok aja yang datang ke kita. Gitu, dengan cara kita, karena jodoh itu adalah cermin diri kita sendiri. Kalau diri kita seperti ini, nggak jauh. Gitu ya. Karena kalau kita pengen dapat, aku pengen dapat lelaki yang soleh, lelaki yang sayang sama orang tua, lelaki yang selalu berjuang demi keluarganya, maka perbaikilah dirimu. Gitu, karena jodoh adalah cerminan diri sendiri. Ya, maka dalam agama, jagalah dirimu, karena apa? Allah itu lebih sayang lebih sayang wanita daripada laki-laki. Bukan bahasanya laki-laki itu nggak disayang, enggak. Lebih berharga wanita daripada laki-laki. Laki-laki di pinggir jalan pakai cara kolor doang, tiduran, ada yang demen nggak? Cewek pakai cara kolor doang di pinggir jalan, ada yang demen nggak? Ngeliatin. Nah, itu dia, dari ujung rambut kalian sampai ujung kaki itu berharga. Makanya laki-laki itu auratnya dari pusar sampai lutut. Mau pakai celana kolor, betisnya kelihatan. Mau keteknya begini-gini, bulu keteknya kemana-mana laki-laki. Ya, mau lehernya kelihatan, rambutnya kelihatan gimana, itu nggak apa-apa. Karena auratnya hanya dari pusar sampai. Tapi perempuan itu yang sudah dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Aji. Jadi ketika sholat pun kita harus menjaga aurat kita. Ya, telapak kakinya, kemudian di bawah lehernya, jangan sampai ketika sholat terlihat. Gitu ya, lebih dijaga dan dirawat. Tuh ya, itulah pentingnya, bagian penting dari seorang pemuda. Makanya ketika wanita itu taat kepada Allah, dia selalu patuh kepada orang tua, selalu menjaga dirinya, insya Allah, janji Allah, engkau akan dipertemukan oleh pria yang jauh lebih sayang dan jauh lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji Allah. Gitu ya. Oke.